Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami dari calon guru penggerak Kota Palembang angkatan 10. Perkenalkan, saya Tini Apriani dari SMP Negeri 59 Palembang sebagai observer. Saya Dedi Hardiansa dari SD Negeri 211 Kota Palembang berperan sebagai coach. Saya Liska Aisyah dari instansi SD Negeri 240 Palembang berperan sebagai coach. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gimana kabarnya, Pak Dedi? alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak Dedi. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sebagai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Nah, jangan lupa ya Pak, disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching nanti? Baik ini Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu listening adalah adalah pendengar, dimana dengan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu. Jadi ada yang pertama itu belajar dulu Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik pada observasi? Yang dengan pertanyaan pertama tadi, kompetensi yang spesifik yang saya gunakan yaitu menggunakan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi sama seperti yang saya kembangkan. Nah, kemudian terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching ini? Jadi saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dimana dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coach kami ini. Jadi Bapak menginginkan bagi Bapak nantinya akan menemukan solusi Pak ya dari masalah yang dihadapi. Baik. Demikian dulu ya Pak Dedi ya observasinya. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching Bapak. Baik, terima kasih Bu ini atas kesempatannya saya ucapkan. Assalamualaikum Bu Liska, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dedi, baik-baik saja Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, baik-baik saja sama seperti Bu Liska. Saya amati hari ini tidak seperti biasa, kayaknya Bu Liska tidak seceria hari kemarin. Kira-kira ada masalah apa? Iya Pak, memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau mengutarakannya gimana. Apakah Bapak ada waktu saya ingin membicarakan permasalahan saya? Mari, semoga saya ada waktu. Mari kita bicara di taman saja. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Bapak ya Pak. Baik, sama-sama Bu, mudah-mudahan
dari diskusi hari ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, Ibu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, tingkat keresahan yang Ibu rasakan ada di posisi skala berapa Ibu sekarang? Posisi di skala 5 Pak. Baik, kalau di angka 5, kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang Ibu hadapi, silakan ceritakan. Bu. Saya mempunyai seorang siswa Pak yang pemulung, pendendam, tidak mau diganggu teman dan kurang dalam pergaulan. Lalu apa tindakan yang Ibu sudah lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut secara personal karena ada banyak laporan dari siswa atau sikapnya tersebut. Setelah saya memanggilnya secara personal, anak tersebut berjanji akan berubah. Apakah ada perubahan setelah Ibu memanggil anak tersebut? Bu? Pada awalnya Pak, pada awalnya berubah, tetapi ternyata setelah beberapa minggu dari panggilan saya, anak tersebut masih mengulanginya lagi Pak kesalahannya seperti itu. Apakah Ibu sudah mencoba memanggil orang tuanya? Saya sudah memanggil orang tuanya dan mencari tahu permasalahan dari orang tuanya. Ternyata ayah dari siswa ini dibunuh oleh keluarganya sendiri di depan anak tersebut, sehingga anak tersebut menimbulkan rasa trauma yang mendalam dan rasa takut. Hal tersebut berdampak pada sosialisasi pada temannya, sehingga dia menjadi anak yang pendiam dan tidak mau diganggu Pak. Lalu langkah apa yang Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan melakukan pendekatan secara personal dan terus memantau perubahan anak tersebut. Itu rencana yang bagus ya Bu. Kemudian rencana Ibu selanjutnya apa? Saya akan berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bagi siswaan atas permasalahan saya. Oke. Dari catatan kita di awal bahwa Ibu tingkat kekerasannya Ibu ada di skala 5 ya. Sekarang posisi tingkat kekerasan Ibu ya angka berapa? Alhamdulillah Pak, saya sudah merasa nggak lega, itu di atas 9 Pak. Baiklah. Lalu apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tersebut? Setelah saya mendapatkan pencerahan dari wakil kepala siswa atau siswaan, saya akan terus memantau anak tersebut yang akan memberikan masukan yang positif pada anak tersebut. Wah, itu udah bagus ya Bu. Jadi semoga anak tersebut menjadi anak yang lebih baik. Apa yang kita simpulkan dari cerita hari ini? Setelah saya melakukan konklusi Pak, anak tersebut mempunyai permasalahan keluarga. Jadi saya sebagai gurunya akan menyikapi dengan memberikan perhatian dan masukan yang positif pada siswa tersebut. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita tentang masalah ini? Sekarang saya merasa lega Pak, semoga kita dapat menjadi guru yang dapat memberikan teladan yang baik bagi murid kita ya Pak. Amin. Pak, sepertinya biar selesai istirahat, sudah berbunyi. Terima kasih Pak atas waktu dan sarannya Pak. Sama-sama Bu, mari kita jalankan tugas kita masing-masing mendidik anak bangsa. Mari Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak, Kak Dedi, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak sama coachnya, ya terkait proses coaching tadi. Ini ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Pak. Sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Bu. Pertanyaan pertama Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat coaching berlangsung? Oke, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching atau coaching bertahan, di mana proses kreatif dan maksimal potensi coaching. Kemudian kompetensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang menjawab.
mungkin. Luar biasa, bagus sekali ya Pak. Nah, apa yang sudah Bapak sampaikan sesuai dengan catatan saya, di mana di catatan saya pada saat proses coaching kemarin, setelah Bapak telah melakukan prinsip-prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, ketika Bapak mengobrol itu merasa setara, tidak ada perbedaan ini ataupun enggak, semuanya sama ya Pak. Ya. Kemudian proses kreatifnya di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapinya. Nah, dan kemudian Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi coaching. Nah, setelah itu Bapak juga telah memberikan potensi inti sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan di seperti tadi. Nah, Bapak mengharapkan ada dua, yaitu Pak ya, tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya sudah terlaksana Pak. Kemudian yang paling penting, Bapak telah melaksanakan proses pencatatan melalui alur data, yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, gambaran secara umum dari catatan saya, Bapak telah melaksanakan proses coaching secara baik. Luar biasa ya Pak ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu target umum, yang mana coach tersebut merasa ada sedikit benar-benar seharusnya saya menggunakan teknik stop agar coach lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh si coach tadi. Baik, kehadiran penuh yang ingin Bapak kembangkan Pak ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi-potensi yang lain agar bisa semakin tajam pada saat melakukan pelayanan coaching dengan saya. Saya juga berharap semoga potensi ini menjadi bekal Bapak agar nanti ke depannya memberikan proses coaching yang bisa sesuai dengan harapan yang ingin Bapak kembangkan, terutama dalam pelayanan coaching Bapak. Oh iya Pak, terutama dalam pelayanan coaching, Bapak juga harus berpegang teguh kepada alur cerita ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Bapak atas proses yang sangat sudah luar biasa sekali Pak. Semoga berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Dan terima kasih ya Bapak. Baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi. bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Nah, Ibu Dini, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nantinya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu juga tahu nantinya. Nah, ada pun rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah yang saya harapkan dalam proses percakapan Ibu nantinya, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi Ibu. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi dari coaching yang meliputi lesson atau takbiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa, ya Bu. Dan juga saya berharap nantinya pada saat proses coaching berlangsung, jangan lupa Ibu pada saat percakapan menggunakan alur detail, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab.
Jadi itulah untuk penilaian yang akan saya jadikan acuan. Paham ya Bu? Oke. Baik, sebelum coaching dimulai, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, kira-kira Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dua kompetensi Pak. Itu pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang baik. Oke, luar biasa. Jadi ada dua kompetensi ya Bu yang akan Ibu kembangkan, yaitu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan. Oke. Ini ada pertanyaan kedua Bu. Dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nantinya? Yang akan saya kembangkan itu lebih spesifiknya ya Pak ya, yaitu saya akan mendengarkan aktif di mana saya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri coaching terhadap coaching tersebut, serta bisa coaching tersebut menemukan atau mendapatkan solusi dari masalahnya. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar bisa menggali banyak dari coaching tadi. Kemudian pertanyaan terakhir, perihal indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nantinya? Indikator tercapaian atau keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu ya Pak ya, yang pertama itu adalah pada saat percakapan itu saya menerapkan alur Pak. Oke. Secara runtut ya, secara runtut. Yang kedua, saya menggali potensi yang ada pada diri coaching agar coaching tersebut menemukan solusi atau penyelesaian dari masalah ini. Baik, semoga indikator yang Ibu sebutkan tadi serta kompetensi yang Ibu inginkan kembangkan tadi bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya Bu. Baik, Ibu bisa mulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapan bisa berjalan dengan lancar. Sudah siap Bu? Siap Pak? Oke, silakan dimulai coachingnya Bu. Semoga berhasil. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Yulia. Maaf mengganggu waktunya Bu Tini. Sibuk nggak Bu? Nggak apa-apa Bu Yulia, kebetulan saya lagi ada waktu luang nih. Kemarin Ibu Yulia chat saya ya Bu, kira-kira ada apa Bu ya? Gini Bu Tini, saya ingin cerita tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh, permasalahan Ibu Yulia di sekolah ya Bu ya. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya Bu? Permasalahan saya Bu mengenai salah satu murid yang saya anggap luar biasa aktifnya Bu, sehingga salah satu guru tidak sanggup untuk menanganinya. Oh, masalah murid yang hiperaktif ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dari perbincangan kita nanti Bu ya, kira-kira apa yang Ibu Yulia harapkan? Tujuan yang saya ingin harapkan yaitu bagaimana mendapatkan solusi ataupun titik terang dari permasalahan yang saya hadapi sekarang Bu, mengenai murid saya yang sangat aktif, yang luar biasa dalam membuat kegaduhan di kelas Bu. Baik, jadi Ibu Yulia mau menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang Ibu Yulia hadapi di kelas Ibu Yulia yang anaknya itu hiperaktif. Nah, kalau seandainya kita rating nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa murid Ibu Yulia yang hiperaktif? Murid saya sepertinya berada di angka 5 Bu. Oh, baik, di angka 5 ya Bu ya. Nah, coba Ibu Yulia ceritakan terlebih dahulu apa yang menyebabkan ibu tersebut sering dibuat gaduh di kelasnya. Ada orang tua siswa yang datang menemui saya sambil menangis Bu, karena anak tersebut dikeluarkan dari kelasnya dan meminta saya untuk menerima anak tersebut. Oh, jadi ada orang tua siswa yang mendatangi ibu menceritakan anaknya dikeluarkan dari kelasnya ya Bu ya. Baik. Apakah Ibu Yulia bertanya mengenai apa penyebab anak tersebut dikeluarkan dari kelasnya Bu? Sudah Bu, saya sudah bertanya langsung kepada orang tua anak tersebut dan kepada guru kelas yang bersangkutan. Oh, jadi Ibu sudah menanyakannya Bu ya. Nah,
kira-kira nih Bu, apa penyebab anak tersebut berbuat? Setelah saya mencari tahu Bu ya, oh ternyata anak tersebut suka membuat keributan di kelas Bu dan suka berkelahi sama temannya. Oh, ternyata anak tersebut sering membuat keributan yang juga atau kegaduhan di kelas. Nah, lantas apakah Ibu Julia menerima anak tersebut masuk ke kelas Ibu Julia? Tentu Bu, saya menerima anak tersebut. Siapa tahu anak tersebut bisa berubah di kelas saya nantinya Bu. Oh, jadi Ibu Julia menerima Bu ya? Luar biasa sekali Ibu Julia menerima anak tersebut Ibu. Nah, setelah Ibu menerima nih anak tersebut masuk ke kelas Ibu, hal apa yang pertama Ibu lakukan agar anak tersebut bisa berubah? Yang akan saya lakukan yaitu Bu mengobservasi anak tersebut dengan melakukan pendekatan, bercerita tentang cita-cita, kemudian harapan yang ingin dia capai. Setelah itu saya memberikan nasihat, kalau mau ingin cita-cita tercapai, maka kamu harus mengubah kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik Bu. Begitu Bu. Wah, hebat ya Bu Julia. Jadi Bu Julia memberikan nasihat juga berupa motivasi-motivasi yang kepada anak tersebut. Nah, apakah kegiatan pendekatan atau observasi yang Ibu lakukan ke anak tersebut itu dilakukan tiap hari Bu? Ya Bu, yang saya lakukan hampir setiap hari Bu. Jadi dilakukan tiap hari ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang menyebabkan anak tersebut menjadi hiperaktif? Kalau selalu membuat kegaduhan atau keributan ini. Setelah saya lakukan pendekatan Bu dalam ternyata anak tersebut butuh kasih sayang, butuh perhatian dari teman-temannya maupun guru. Karena anak tersebut berasal dari keluarga yang broken home Bu. Jadi murid tersebut merasa ingin diperhatikan. Oh, oke. Jadi anak tersebut membutuhkan perhatian ya Bu ya, dan kasih sayang dari orang tuanya ya Bu ya. Nah, terus apa yang Ibu Julia lakukan untuk hal-hal tersebut agar dapat memperbaiki keadaan anak tersebut? Selain dari pendekatan, saya juga selalu memberikan motivasi serta dukungan yang kuat Bu ya, agar anak tersebut bisa berubah menjadi diri yang lebih baik lagi. Luar biasa Bu Julia ya. Dari Ibu memberikan motivasi Bu ya kepada anak tersebut. Jika kita rating kembali Bu dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Julia berada pada angka berapa ya? Kalau saya memberikan rating dari angka 1 sampai 10 Bu, dengan memberikan dukungan dan motivasi, saya yakin dan percaya anak itu berada di angka 8 atau 9 Bu. Baik, luar biasa ya. Berarti setelah Ibu melakukan motivasi tadi, pendekatan, memberikan nasihat, jadi anak tersebut sudah berada di angka 8 atau 9 ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan tadi? Yang jelas Bu, saya meminta pendapat serta masukan dari kepala sekolah, termasuk jawab, dan tidak lupa juga saya harus mengkomunikasikan kepada orang tua murid Bu, agar orang tua murid tersebut dapat memperhatikan anaknya Bu. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Julia butuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Bu ya. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin proses waktunya yang sedikit agak lama Bu. Baik, itu sekali ya Bu Julia ya. Nah, jadi kapan Ibu Julia mau melaksanakan ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu ya, mulai besok saya akan langsung melaksanakan Bu, agar anak tersebut bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi tanpa membuat keributan ataupun bertengkar dengan teman-temannya. Baik, jadi secepatnya ya Bu ya. Nah, kemudian komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Julia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten berusaha memberikan dukungan serta motivasi kepada anak tersebut, memberikan perhatian yang mungkin sedikit lebih dari teman-temannya Bu, karena saya mempunyai tujuan agar anak tersebut bisa berubah nantinya. Baik, Bu Julia. Adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Ya Bu, ada Bu. Sepertinya dukungan dari teman-temannya Bu ya, untuk selalu memberikan perhatian juga terhadap anak tersebut dan mengajaknya untuk bermain. Oh, jadi Ibu juga selain dukungan dari kepala sekolah, sejawat, orang tua juga dia dengan teman kelasnya ya Bu ya. Luar biasa sekali yang akan Ibu lakukan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu, dan murid Ibu menjadi murid yang sesuai dengan yang diharapkan ya Bu Julia ya. Ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Julia setelah melakukan perbincangan ini Bu?
Alhamdulillah luar biasa Bu ya, lega dan senang sekali saya merasa telah menemukan solusi dan perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu, Bu. Nah, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu sampaikan, Bu? Saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang sehingga saya bisa menemukan solusi ataupun titik terang dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya Bu Tini. Ya, sama-sama Bu Yulia. Semoga kita selalu bisa berbagi, Bu ya. Sampai jumpa ya Bu Yulia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tini. Oke, nah ini begini. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching dan terkait coachingnya. Ini ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan. Sebelumnya saya akan sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh, Pak? Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator pencapaian saat coaching langsung? Yang sudah saya lakukan tadi Pak ya, saya sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching pembukaan serta proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian potensi intinya yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Oke, luar biasa. Harus sekali. Apa yang sudah disampaikan sesuai dengan catatan saya, di mana catatan saya pada saat proses coaching langsung Ibu dalam melakukan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, kita mengobrol, merasa setara, tidak ada perbedaan, tinggi ataupun rendah, semuanya sama Bu. Kemudian proses kreatif di mana Ibu berusaha menggali aktivitas dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai emosi terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi coaching tadi. Setelah itu, Ibu telah memberikan kompetensi sesuai dengan apa yang Ibu sebutkan di pra-supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua, yaitu mendengarkan dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kan Bu. Dan catatan saya sudah terlaksana Bu. Kemudian yang paling penting, Ibu telah melakukan proses percakapan melalui alur pintar, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah gambar secara umum dari catatan saya, Ibu telah melaksanakan proses coaching secara baik, luar biasa. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir dari saya. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coachingnya tadi? Baik. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak kehadiran umum, yang mana coaching tersebut merasa ada sedikit unek-unek, seharusnya saya itu menggunakan teknik stop agar coaching lebih rileks gitu Pak untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Baik, jadi kehadiran penuh ya Bu, yang ingin Ibu kembangkan. Saya berdoa semoga dari ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini, tetapi potensi-potensi lain agar bisa semakin tajam pada saat melakukan pelayanan coaching dengan mitranya. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu agar nanti ke depannya memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang ingin Ibu inginkan, terutama dalam pelayanan coaching. Pertolongan Ibu pada alur cerita baik. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam Bu Yulia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tini? Alhamdulillah saya sehat Bu, tapi saya sedikit ada masalah. Lagi ada masalah sedikit ya Bu ya? Iya. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Tini? Jika Ibu ada waktu luang, tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada jam kosong. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Setelah perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan ke depannya Bu?
dari skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu ini anak tersebut ada di angka berapa ya Bu ya? Ada di angka 5. Baik, di angka 5 ya Bu ya. Kemudian kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu ingin harapkan dari murid tersebut Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut tidak lagi datangnya terlambat, ya, sehingga murid tersebut dapat mengikuti pelajaran jam ke-0, kemudian mengikuti jam pertama. Baik. Bu ini mengharapkan anak tersebut tidak akan lagi datang terlambat ya Bu ya. Kalau begitu, apa saja yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut tidak datang terlambat lagi Bu? Saya akan melakukan pendekatan kepada murid tersebut, ya, dengan memberikan nasihat dan arahan. Ya, sangat bagus ya Bu ini. Ibu akan melakukan pendekatan dengan memberikan nasihat kepada anak tersebut ya Bu ya. Baiklah Bu. Apakah pendekatan Ibu kepada siswa tersebut sudah mendapatkan hasil yang baik Bu? Iya Bu, hasilnya siswa tersebut sudah mulai datang lebih awal, Bu, lebih pagi dari biasanya. Luar biasa Bu ini ya. Anak tersebut sudah tidak datang terlambat lagi. Jika kita rating nih Bu dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa tingkat keberhasilan dari pendekatan yang Ibu ini lakukan yang berpihak pada murid tersebut Bu? Kalau saya beri tingkat Bu ya, itu berkisar di antara angka 8 atau 9. Luar biasa ya Bu ya. Kalau tadi di angka 5, sekarang sudah di angka 8 ataupun 9. Ya. Baiklah Bu ini, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Bu? Yang akan saya lakukan, saya akan terus melakukan pendekatan ya, dan membimbing serta memberikan perhatian dan nasihat kepada anak tersebut. Iya, ini bagus Bu ya. Terus melakukan pendekatan dengan memberikan perhatian dan nasihat kepada murid Ibu. Baik. Siapa yang bisa membantu Bu ini dalam melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang membantu saya dalam melaksanakan rencana tersebut tentunya yang pertama itu kepala sekolah ya, tentang sejawat, dan tak lupa pula siswanya serta orang tuanya juga. Oke, betul sekali ya Bu ya. Komunikasi dengan kepala sekolah, dan sejawat, dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Nah, Bu ini kira-kira berapa lama waktu yang Ibu ini butuhkan untuk melakukannya Bu? Tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu. Hal ini akan saya laksanakan. Hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Ya, benar sekali Bu, tidak ada yang instan ya Bu ini Iya. ya. Semua membutuhkan proses asal kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, kapan Ibu ini akan melakukan rencana tersebut Bu? Secepatnya Bu. Secepatnya saya akan terapkan agar murid tersebut tidak lagi datangnya terlambat. Iya, luar biasa Bu ini ya. Kemudian komitmen seperti apa yang Ibu ini lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik Bu? Saya akan konsisten Bu, untuk selalu memperhatikan murid-murid saya, terutama dalam kedisiplinan diri. Betul sekali ya. Jadi kita harus konsisten, kemudian diterapkan kepada diri kita sendiri sebagai guru untuk memberikan perhatian dan nasihat yang membangun ya Bu ya. Baik Bu ini. Adakah dukungan yang lain yang selain itu Ibu butuhkan? Untuk dukungan dari sekolah itu baik kepala sekolah dan sejauh itu sudah saya dapatkan Bu. Hanya saja mungkin dari diri saya sendiri agar saya terus konsisten untuk terus